Kerasukan atau kesurupan setan atau makhluk halus sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Banyak kasus mengenai kesurupan atau kerasukan ini yang sangat lumrah terjadi, yaitu kesurupan massal di sekolah. Sehingga kesurupan atau kerasukan bisa terjadi pada siapa saja saat berada pada waktu dan tempat yang salah. Biasanya kerasukan atau kesurupan setan sering menimpa orang yang pikirannya dalam keadaan kosong, kondisi tubuhnya sedang lelah dan lemah, serta iman yang kurang kuat. Keadaan seperti ini sangat disukai makhluk halus karena bisa dengan mudah merasuki atau mengambil alih kesadaran orang tersebut. Ada beberapa ciri orang kerasukan atau orang kesurupan setan yang sering kami temui. Tatapan mata tajam, tetapi kosong dan pandangan lurus ke depan, seolah tidak menganggap dan melihat orang yang ada di sekitarnya. Suara berubah menjadi datar tanpa intonasi, dan emosi terkadang suaranya pun ikut berubah. Mampu menjawab pertanyaan yang berbau supranatural. Kekuatan fisiknya melebihi kekuatan yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, perempuan yang kerasukan ketika sudah tidak terkontrol, tubuhnya dipegangi lebih dari 2 pria, tetap kewalahan untuk menenangkan perempuan tersebut. Pada tingkatan tertentu, orang yang kerasukan setan mampu berbuat sesuatu yang tak lazim seperti terbang, melempar orang yang ada di sekitarnya dengan sekali gerakan tangan, dan lain sebagainya. Biasanya, mereka mengeluarkan buih atau busa dari mulutnya dengan mata melotot, hingga terlihat bagian putih matanya saja. Lalu bagaimana cara mencegah kerasukan atau orang yang kesurupan setan atau makhluk halus? Berikut akan kami sebutkan beberapa cara paling tepat untuk mencegahnya. Jangan biarkan pikiran kita dalam keadaan kosong. Hindari tempat-tempat yang bisa dikatakan angker. Jangan mempunyai kebiasaan berbicara atau teriak-teriak sembarangan. Lihat waktu dan tempat ketika berbicara, berteriak-teriak, atau tertawa lepas. Jangan menentang alam seperti gunung, laut, hutan, dan sebagainya, atau roh halus. Jangan sesumbar. Bila memiliki permasalahan, jangan terlalu larut. Apabila sedih, jangan sampai terlalu sedih, karena ini merupakan celah yang paling mudah untuk makhluk halus atau setan mengambil alih kesadaran manusia. Dan yang paling penting, dekatkan selalu diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesurupan berasal dari kata surup, yang artinya kemasukan setan atau roh, sehingga bertindak di luar kewajaran. Kata kesurupan disebut dengan trans atau suatu perubahan status kesadaran dan menunjukkan penurunan responsivitas terhadap stimulus lingkungan. Dalam dunia psikiatri, Maramis membagi kondisi orang kesurupan menjadi 2. Pertama, munculnya keyakinan akan adanya kekuatan lain yang menguasai diri seseorang. Gejala seperti ini merupakan bagian dari terbelahnya isi pikiran yang merupakan ciri dari penderita skizofrenia. Bentuk keyakinan seperti itu disebut juga dengan waham. Kedua, orang yang kesurupan mengalami metamorfosis. Ia menganggap dirinya sama dengan orang lain atau benda tertentu. Kesurupan atau kerasukan ini selalu terbelah menjadi 2 paham. Paham secara ilmiah dan paham secara budaya. Bagi kami yang memiliki pengalaman dan diberikan kelebihan untuk bisa melihat perbedaan antara gangguan psikologis dan gangguan dari makhluk halus, kadang menjadi dilema untuk menjelaskan kepada keluarga korban yang salah satu anggotanya mengalami kasus seperti ini. Terkadang awal mulanya adalah gangguan dari makhluk halus, tetapi karena ketidaktahuan dari orang sekitar sehingga terjadi pembiaran, akan berujung menjadi penyakit secara psikologis, bahkan menimbulkan gangguan kejiwaan. Karena tekanan energi makhluk halus yang masuk akan mendorong saraf, otot, ataupun bagian tubuh lain bergeser atau tidak dalam kondisi dan bentuk yang semestinya, sehingga orang yang mengalami gangguan dari makhluk halus
akan berujung pada penyakit yang medis. Saran dari kami untuk melakukan pencegahan atau pengobatan, lebih baik dilakukan 2 pengobatan sekaligus, baik secara ilmiah atau secara agama maupun secara supranatural, untuk mencegah kesalahan pada saat penanganan. Dan kami kembalikan lagi kepada kepercayaan pemirsa. Kami tidak memaksa pemirsa untuk sepaham atau harus mengikuti keyakinan yang kami yakini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.